Hi guys, welcome to my Feby channel. Hi guys, welcome to my vlog. Oke. Setelah video sebelumnya kita berkenalan, nah sekarang Feby bakalan ngebahas topik tentang kenapa sih orang Minang itu sukanya merantau. Oke, mungkin pertanyaan ini bukanlah sesuatu pertanyaan yang baru atau gimana ya, karena pada umumnya sih orang-orang awam udah tahu yang paling banyak itu yang merantau adalah orang yang berasal dari Sumatera Barat atau orang Minangkabau. Nah, pasti ada di antara teman-teman yang nanya, kenapa sih yang banyak merantau itu orang Minang? Dan pasti di mana, mau di kota manapun, mau pergi ke kota manapun, pasti bakalan ketemu dengan orang Minang atau orang yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, sebelumnya Fe mau jelasin dulu kalau tidak semua orang Padang itu adalah orang Minang. Kenapa? Karena Minang itu adalah suku. Minangkabau itu adalah suku di Sumatera Barat, sedangkan Padang itu adalah ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Jadi tidak semua orang Padang itu adalah orang Minangkabau. Nah, ada juga orang yang pendatang, bukan asli orang Sumatera Barat, dan dia tidak mempunyai suku, yaitu suku Minangkabau. Jadi itu tapi dia menempati atau tinggal di daerah Padang. Nah, itu tidak bisa dibilang dengan orang Minangkabau atau orang Sumatera Barat pada umumnya. Nah, jadi buat teman-teman, tapi buat Feby sendiri sih kalau ditanya, Feb, lo orang mana sih? Pasti Feby jawabnya bukan orang Padang, tapi Feby jawabnya sebisa mungkin Feby jawab orang Bukit Tinggi, karena Feby berasal dari kota Bukit Tinggi. Gitu. Alasan kenapa orang Minang itu banyak merantau. Nah, pada umumnya sih kalau untuk pembahasan merantau itu biasanya lebih lekat kepada laki-laki Minang. Kenapa? Karena laki-laki Minang itu emang dari dulunya sih diwajibkan untuk merantau apabila dia sudah tamat sekolah dan biasanya sih tamat SMA itu mereka bakalan malah disuruh ya buat merantau, karena alasannya biar mereka tuh lebih bisa buat mandiri, mereka tuh biar bisa lebih mandiri, dan nantinya apabila seorang laki-laki sudah mandiri dengan hidup merantau, dia bisa ngerasain gimana susahnya hidup di negeri orang, terus gimana susahnya buat bertahan hidup tanpa ada keluarga di sampingnya. Nah, itu bakalan menjadi bekal mereka sendiri, karena laki-laki Minang itu nantinya akan menjadi seorang pemimpin bagi keluarganya, pemimpin bagi kemenakannya, dan pemimpin bagi kaum di daerahnya. Alasan kenapa orang Minang merantau selanjutnya, ini masih buat pembahasan laki-laki ya, karena merantau itu lebih lekatnya pada laki-laki Minang. Nah, yang kedua tuh karena kalau di Minangkabau itu kan menganut garis keturunan dari ibu. Jadi bisa dibilang kalau harta pusaka atau harta tinggi di keluarga Minangkabau itu turunnya ke keturunan ibunya yang perempuan. Jadi kalau boleh teman-teman perhatikan, kalau bagi teman-teman yang udah pernah berliburan ke Sumatera Barat dan masuk ke rumah gadang, itu biasanya rumah gadang kan terdiri dari bilik-bilik atau kamar. Nah, jumlah kamar yang ada pada rumah gadang itu tergantung dengan jumlah anak perempuan yang ada di keluarga itu tersendiri. Misalnya jumlah kamarnya ada 9. Nah, berarti di keluarga itu, satu keluarga itu memiliki anak perempuan 9 orang. Nah, jadi kan laki-laki tidak mendapatkan bagian dari kamar di rumah gadang itu sendiri. Jadi mereka diwajibkan buat hidup mandiri dan bisa merantau. Bagi orang Minang, khususnya bagi laki-laki Minang,
itu sesuai dengan pepatah Minang. Proses merantau bagi orang Minang, khususnya bagi laki-laki Minang, itu sesuai dengan pepatah Minang yang berbunyi karantau madang di hulu, babu ngobalun. Karantau bujang dahulu, di kampung babu ngobalun. Jadi tujuan dari orang Minang itu merantau adalah agar mereka bisa membangkit atau agar mereka bisa memperbaiki, contohnya kayak finansial dari keluarga, terus membantu keluarga yang ada di kampung dengan cara merantau, karena orang Minang itu kan terkenal dengan berdagang, pandai dagang itu. Terus istilahnya kalau dalam bahasa Minangnya membangki batang tarandang, jadi memperbaiki kehidupan dari keluarga. Nah, biasanya orang Minang yang merantau itu alhamdulillah selama ini itu jadi kalau mereka buat pulang ke kampung itu seenggaknya bisa memberikan atau ya memberikan hasil keringat mereka buat keluarga mereka itu tersendiri, dan itu memiliki suatu rasa bahagia tersendiri. Walaupun itu sebenarnya kalau dibilang nggak terlalu banyak, tapi bagi keluarga yang ada di kampung dan mempunyai anak yang pulang dari rantau, itu memiliki suatu kebahagiaan tersendiri. Nah, kalau buat sekarang itu ada sedikit pergeseran atau perbedaan, karena kalau pada zaman dahulu itu biasanya yang merantau itu adalah biasanya laki-laki Minang. Nah, kalau untuk sekarang itu perempuan Minang pun sudah mulai untuk melakukan adat perantauan. Nah, perantauan karena kalau buat perempuan Minang itu biasanya merantau untuk meningkatkan pendidikan mereka, karena mungkin pandangan mereka kalau pendidikan itu sebenarnya dimanapun itu sama, tapi nggak tahu lah ya, pemikiran orang-orang kan beda-beda kali ya. Jadi mungkin menurut mereka lebih baik di luar Sumatera Barat dan bisa mengajarkan buat hidup mandiri juga. Terus kalau buat perempuan Minang itu sekarang udah banyak juga yang mulai merantau buat mencari pekerjaan, terutama itu di Pulau Jawa kali ya. Jadi populasi orang Minang di Pulau Jawa itu lumayan banyak, bukan lumayan sih, pokoknya di mana-mana aja pasti ketemu dengan orang Minang gitu. Salah satunya perempuan Minang yang merantau adalah Feby. Feby juga seorang perantau Minang. Dulu merantau mulai dari tahun 2013 sampai sekarang 2020. Jadi kurang lebih udah hampir 7 atau 8 tahunan lah ya merantau. Jadi kenapa Feby untuk memilih merantau? Yang pertama itu karena pendidikan ya, jadi melanjutkan pendidikan. Kenapa lebih memilih di daerah Jawa? Itu sebenarnya ada ceritanya, tapi mungkin kita cerita di video berikutnya kali ya. Kalau ada teman-teman yang tertarik dengan cerita Feby, kenapa Feby untuk memulai merantau, bisa teman-teman buat komen di bawah. Kalau komennya banyak tentang kenapa Feby merantau, Feby bakalan bikin video gitu. Jadi kayak di Jakarta, di Tanah Abang itu mayoritasnya kebanyakan orang Padang gitu. Apalagi ya tentang merantau, mungkin kalau untuk alasan kenapa orang Minang merantau cukup demikian saja dulu ya. Karena kalau ada teman-teman yang punya ilmu atau pengetahuan lagi tentang orang Minang, boleh berbagi ilmu, boleh di komen di kolom komentar. Nanti kita sama-sama belajar, karena di sini Faye juga belajar tentang adat Minang
gak terlalu mengerti ya, tapi seenggaknya dari kehidupan yang Feby jalani, Feby bisa menjawab sedikit pertanyaan dari teman-teman. Mungkin buat video ini cukup